Oke teman-teman, kami hanya ingin mendokumentasikan apa yang kami lakukan, karena baik bagi metode isogo iki belum tentu baik bagi biur semua. Jadi tidak perlu ditiru teman-teman. Kami hanya mendokumentasikan ini supaya ingat kapan dan di mana yang kami lakukan ya. Ini kami mempunyai Kober 5BB ya. Ini teman-teman yang kita bentuk awalnya adalah single cordon ya. Ini masih kober teman-teman. Nah, di tunas-tunas airnya kita grafting teman-teman dengan Jupiter ya. Dan ini sudah membuahkan banyak sekali teman-teman. Ini sampai di sana, dan saat ini sudah mulai waktunya untuk dipangkas lagi karena batangnya sudah coklat teman-teman. Nah, 4 bulan yang lalu ya teman-teman, kami menggrafting dari tunas air yang ada di sini ini teman-teman dengan Jupiter lagi. Ini Jupiter. Kalau ini kita graftingnya ada di tersiernya, jadi nanti teman-teman kalau mau meniru kan sulit karena setiap tersier harus digrafting. Tetapi kalau ini kita graftingnya itu di batang dapur umum. Yang pertama ini teman-teman ya, kita grafting dan ini sudah Jupiter teman-teman. Nah, ini pertama kita bikin dapur umum teman-teman. Ini sebagai pengganti kita selalu mewajibkan membuat dapur umum. Nah, ini tersier sekunder ini adalah sekunder kedua teman-teman, tetapi ini sudah entrestnya ya. Nah, di setiap yang ada sulur ini teman-teman, ini setiap yang ada sulur ini kita tumbuhkan tunas airnya. Ini juga yang ada sulur kita tumbuhkan tunas airnya dan membuang semua tunas-tunas batnya ya. Yang tidak ada sulur ini teman-teman, ini tunas airnya kita buang dan kita sisakan batnya untuk dipelihara. Kalau tunas air ini tidak dibuang, nanti kalau sudah tua, saat kita mau menumbuhkan tunas batnya bisa kejepit dan akhirnya tunas batnya menjadi kecil teman-teman ya. Ini semua yang tidak ada sulur ya, ini kita mau tumbuhkan tunas batnya sebagai batang tersier tapi di kemudian hari ya. Karena ini awalnya adalah untuk menumbuhkan sekunder, maka kita perlakukan seperti ini ya. Tetapi ini bukan metode yang isogo iki lakukan pada sebelumnya. Ini baru trial teman-teman, karena kita mempunyai panjang ya sekunder ini 6 meter teman-teman ya, dan ini juga 6 meter. Oke, jadi karena waktu itu kami melakukan graftingnya itu di setiap tersier, teman-teman kesulitan bagi pemula yang belum bisa grafting. Akhirnya kami menumbuhkan satu sekunder lagi ya, yang digrafting langsung di sini di cordon kedua atau sekunder kedua ya teman-temannya. Dan ini sudah mencapai panjang 6 meter juga. Jadi semua 12 meter. Mari kita lakukan pemangkasan karena sekunder yang kita bikin yang kedua ini sudah mulai sampai di ujung ya. Ini teman-teman kita lihat ya, ini adalah sekunder yang pertama ya, yang nanti bakal siap kita akan pruning karena sudah batangnya udah coklat. Namun kita mempunyai sekunder yang kedua ini teman-teman ya, batangnya sudah besar nih teman-teman. Ini yang tidak ada sulur ya, yang tidak ada sulur ini kita persiapkan nantinya tunas batnya ini jangan sampai kejepit, tunas air kita buang. Tetapi yang ada sulur ya teman-temannya, ini ada sulur, ini tunas airnya kita jaga ya, kita tumbuhkan sampai 7 daun teman-teman. Ini sampai 7 daun ini ya. Ini yang ada sulurnya kita tumbuhkan nanti sampai di 7 daun. Nih 7 daun. Setiap 7 daun kita putus di atasnya teman-teman, agar tersier sementara ini yang dari tunas air ini merata teman-teman. Nah, sekarang ini kita sudah sampai di ujung nih teman-teman. Nih ya, sampai di ujung. Nah, kita akan stop di sini teman-teman ya. Stopnya itu ada di sulur kedua.
Ya, ini tumbuh sulur pertama. Oke teman-teman, ini sulur yang kedua. Jadi kita potes di ujung sini teman-teman. Nih, yang tidak ada sulur ini kita buang. Ya, ini kita buang. Bismillah. Oke, selesai sudah. Kita mempunyai tambahan batang sekender 2 sepanjang 6 meter. Jadi total semua adalah 12 meter. Sudah seperti di Jepang teman-teman. Ini teman-teman, untuk persiapan pruning yang sudah coklat ini di sekender 1 ini ya. Dan saya juga segera pruning ini karena supaya sekender yang kedua ini mendapatkan sinar matahari teman-teman. Nah, ini kita pruning ya karena pada musim saat ini sebetulnya kurang tepat untuk pemangkasan di shot untuk pembentukan arem ini, maka nanti kita mungkin akan mempangkas di bawah 9 daun. Ini 9 daun, ini selalu kita break teman-teman. Nih, ya, dan kita tumbuhkan tunas airnya. Ini adalah yang ke-9. Coba kita lihat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi di 9 ini kita break dan kita tumbuhkan tunas airnya teman-teman. Ya, nih. Terus ini juga sama. Di 9 daun kita selalu break. Nih teman-teman, ya, ini 9 daun kita selalu break di atasnya, dan ini juga di 9 daun kita break di atasnya ya. Nih teman-teman ya, ini juga di 9 daun ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8, nih 9 ya. Ini kita break. Jadi tunas batnya masih ada, terus kita lanjutkan tunas air. Nah, cara ini semua teman-teman nih melihat ya, nih ini juga ini 9 daun kita break, tunas batnya masih ada, ini tunas air dilanjutkan. Ini juga kita break ya, tunas batnya masih ada dan tunas airnya kita lanjutkan. Ini semua, makanya kita punya tajuk itu selalu rata dan bagus teman-teman. Kita break di 9 daun. Kalau di Thailand itu dia memakai 7 daun ya, tetapi ini sudah kita break yang kedua, jadi aremnya sudah cukup bagus. Oke teman-teman, persiapan apa yang kita harus lakukan pada saat kita mau mengadakan pemangkasan? Yang pertama kali adalah media tanam teman-teman. Kita harus benahi. Cara membenahi, karena ini tambulapot teman-teman ya, kami mengadakan pengurangan media. Jadi media yang tadinya penuh sampai sini teman-teman, dari sini sampai sini ya, ini sudah dikurangin ya. Terus dikurangi kira-kira 7 cm. Lalu kita pangkasin ini sudah kita pangkasin teman-teman. Ini sudah kita pangkasin ya, ini ya teman-teman ya. Setelah kita pangkas seperti ini ya, ini kita pangkasin semua, terus kita lakukan seperti ini ya, pengambilan tanahnya seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu persiapan apa yang harus dilakukan? Yaitu memberikan kohe kambing dan kompos yang sudah difermentasi cukup lama teman-teman ya, hampir setahun lebih kita punya ini. Nah, kita lakukan pembenahan tanah itu, media tanam itu seperti ini ya teman-teman ya. Kita berikan pupuk kandang ini ya, oke seperti ini, dan kita biarkan teman-teman tanpa penyiraman. Ini kita biarkan kalau di perkebunan selama 2 minggu, tetapi karena ini hanya di tambulapot, kalau 2 minggu nanti kering teman-teman. Jadi mungkin hanya seminggu saja kita lakukan, tapi ini di stres air selama 2 minggu kalau di perkebunan. Kalau kami hanya stres airnya paling seminggu. Setelah seminggu ya, kita siram dengan pupuk NPK 16-16-16, siram jenuh dengan pupuk NPK, lalu stres air lagi seminggu. Setelah itu baru kita lakukan pemangkasan. Tajuk Crown 13 Iwan pada sekender pertama. Oke, terima kasih telah bergabung dengan kami metode Isoku iki. Semangat lagi!